Halo guys, selamat datang di video ini. Kalau kamu klik video ini, aku yakin kamu lagi cari cara buat belajar lebih efektif atau tips buat lulus SNBP dan ujian, kan? Nah, di video ini aku bakal kasih tahu kamu rahasia belajar cerdas yang nggak cuman bisa belajar jadi lebih mudah, tapi hasilnya juga bisa lebih maksimal. Stay tune ya, jangan skip karena ini semua penting banget. Aku dulu juga pernah ada di posisi kamu waktu SMA, belajar rasanya berat banget. Banyak materi, waktu sempit, tapi nilai rasanya nggak maksimal. Sampai akhirnya aku nemuin beberapa trik belajar yang bikin semuanya berubah. Mau tahu rahasianya? Yuk kita bahas. Pertama adalah tipe belajar. Sebelum kita mulai, penting banget untuk tahu tipe belajar kamu itu apa sih? Semua orang punya cara belajar yang berbeda-beda. Ada yang belajar lewat gambar, biasanya disebut dengan visual learner. Ada juga yang lebih suka dengerin penjelasan, biasanya ini disebut dengan auditory learner. Atau ada juga yang harus sambil gerak dan praktek langsung, namanya kinesthetic learner. Nah, kita tinggal tentuin nih cara belajar yang tepat itu bagaimana. Apa yang lebih nyaman pada diri kita? Apakah kita harus melihat, kita mendengar, atau kita harus langsung praktek? Nah, kalau kita tahu di mana gaya belajar kita akan lebih bisa maksimal untuk melatih perkembangan diri kita, terutama pada pembelajaran. Sebelum kita lanjut, yuk kita coba jawab pertanyaan ini. Kalau belajar, kamu lebih suka baca buku sambil lihat diagram atau video? Atau kamu lebih suka dengar orang lain jelasin materinya? Atau kamu lebih paham kalau sambil praktek langsung seperti bikin eksperimen? Nah, kalau kamu jawab nomor 1, kamu berarti tipenya visual. Tapi kalau kamu jawab nomor 2, kamu bertipe auditory. Lanjut, kalau kamu jawab nomor 3, kamu kinesthetic. Sekarang udah tahu kan tipe belajarmu? Tulis di kolom komentar ya. Kemudian saya ingin kasihkan tips sesuai gaya belajar. Kalau kamu visual, coba bikin mind map atau catatan warna-warni. Kalau auditory, rekam suara sendiri pas belajar. Nah, tapi kalau kamu kinesthetic, coba belajar sambil praktek atau bikin simulasi kecil-kecilan. Yang ketiga adalah strategi belajar yang efektif. Nah, teknik pertama adalah teknik Pomodoro. Ini teknik belajar pakai timer guys. Kamu belajar fokus 25 menit, lalu istirahat 5 menit. Ulangi 4 kali, lalu istirahat lebih lama, 15 menit. Teknik ini bikin kamu nggak gampang bosan dan tetap produktif. Dan yang paling penting, ini bisa mengistirahatkan fungsi otak dan juga mata kalian ketika kalian membaca, mendengar, ataupun kalian praktek secara langsung. Jadi fokus belajar 25 menit, kemudian istirahat 5 menit, diulangi 4 kali, lalu istirahatnya lebih lama selama 15 menit. Metode yang kedua namanya metode Feynman. Yang kedua, intinya kalau kamu pengen banget paham tentang suatu materi, coba ajarkan ke orang lain dengan bahasa sederhana. Kalau kamu bisa jelasin dengan mudah, berarti kamu udah paham betul. Nah, ini juga bisa jadi salah satu cara atau metode yang paling tepat ketika kita ingin tahu seberapa paham kita terhadap materi tersebut. Kita jelaskan ke orang lain. Kalau kita bisa menjelaskan dengan bahasa yang lebih mudah atau menggunakan bahasa kita sendiri, otomatis kita udah lebih paham. Kita udah paling paham terhadap materi tersebut. Tapi kalau kita masih kesulitan menjelaskan kepada orang lain, apalagi ketika kita diberikan pertanyaan, pasti kita belum paham, jadi kita harus belajar lagi. Lanjut, kita harus menggunakan aplikasi belajar. Di era yang sangat maju ini, di mana semua hal bergantung pada smartphone, internet, dan juga laptop, kalian bisa temukan banyak sekali aplikasi belajar. Kamu juga bisa pakai aplikasi belajar seperti Quizlet untuk hafalan, Anki untuk buat kartu flashcard, atau Notion untuk bikin jadwal belajar. Nah, jangan lupa, teknologi itu alat bantu, jadi manfaatkan sebaik-baiknya, bukan untuk menggantikan buku ataupun guru sebagai media dan pembelajar kita sehari-hari. Kemudian tips
khusus untuk lulus SNBP dan ujian. Yang pertama kita harus bahas tentang strategi SNBP. Untuk SNBP, fokuslah pada nilai raport yang paling kuat. Kalau kamu lebih unggul di IPA, pilih jurusan yang relevan dengan itu. Dan pastikan kamu bisa pilih kampus dengan peluang yang masuk lebih besar, sesuai dengan daya tampung dan peminatnya. Lanjut kemudian studi kasus soal HOTS. Kalau kamu sering bingung sama soal HOTS, ini tipsnya. Yang pertama, baca soalnya pelan-pelan. Kemudian cari kata kunci, pahami inti pertanyaannya. Biasanya soal HOTS itu nggak butuh hafalan, tapi butuh analisis. Yang kelima adalah motivasi dan mental health. Penting banget untuk menjaga motivasi dan menyeimbangkan mental health kita. Belajar itu penting, tapi kesehatan mental nggak kalah penting. Jangan lupa kasih waktu buat diri sendiri. Entah itu olahraga ringan, meditasi, atau sekedar main game sebentar. Kalau kamu stres, materi yang masuk juga nggak akan maksimal. Ingat teman-teman, sukses itu bukan cuma soal pintar, tapi konsistensi. Kalau kamu nggak perlu jadi sempurna, cukup jadi versi terbaik dari dirimu setiap hari. Nah, jadi kita udah bahas nih gaya belajar, teknik belajar yang efektif, tips SNBP, sampai pentingnya menjaga kesehatan mental. Sekarang giliran kamu untuk praktekkan semua ini. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share kemana-mana, share ke teman-temanmu, dan subscribe untuk tips belajar lainnya. Kalau ada pertanyaan, langsung tulis di kolom komentar ya. Aku bakal jawab satu-satu. Semangat belajar teman-teman, kamu pasti bisa lulus SNBP dan ujian dengan nilai terbaik. Sampai jumpa di video berikutnya, bye!